Sallallahu ala Muhammad. Imam Abul Hasan Asyadzili pernah mengatakan begini, Pak. Kalau seandainya Rasulullah hilang dari benak saya saja, ma'adattu nafsi minal muslimin. Ma'adattu nafsi minal muslimin. Maka jangan hitung saya ini termasuk orang-orang Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi min jundih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak RW kita Ahin Nabilah, sahabat saya Bapak Ustadz Ali Sobari MSI, masih sendiri gitu maksudnya ya, MSI masih sendiri gitu, dan seluruh stafnya, para RT yang hari ini yang bertugas adalah Bapak RT RT 6 Bapak Santoso, tetangga saya depan rumah mertua saya, Pak Santoso minum teh sosro habis berjemur. Mudah-mudahan RT Santoso panjang umur. Para alimul ulama, para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ahin Nabilah, abang saya Bapak Ustadz Abdul Rosid, juga abang saya Bapak Ustadz Muhammad Firdaus, Bapak sesepuh Kampung Hutan, Bapak RW Suhadi, alhamdulillah selalu sehat. Habis mandi kita berjemur. RW Suhadi panjang umur, amin gitu ya. Nah, juga Bapak Lurah Tariswan, Pak Haji Tariswan, mudah-mudahan sehat Pak Lurah. Kebetulan CS-nya Pak Lurah Saipul nggak bisa hadir, emaknya di Tomang katanya lagi sakit, tadi WA ke saya. Ya, bapak-bapak, para jamaah sekalian, Bapak LMK, Bapak Agus, siapa namanya? Agus Supatmo, ya ada, ya lupa. Bapak Agus Supatmo, juga Bapak Ustadz Syahrudin, yang hadir juga alhamdulillah, Bapak Haji Komar, juga Bapak Ustadz Edi Suwarno RW 4, Paguyuban RW 4, alhamdulillah. Bapak Haji, saya lihat di sini ada Bapak Ustadz Effendi Hadis, ya alhamdulillah hadir. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, puja dan puji, sembah dan sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuasa tunggal yang mengatur kerajaan langit dan bumi, kekuasaannya tidak berujung dan tidak bertepi. Dia Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Maha Pengasih yang tidak pilih kasih, Maha Penyayang yang kasih sayangnya tidak akan bisa terbilang. Ya. Salawat dan salam kita sampaikan, bertabur salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul penabur kedamaian, yang kedatangannya membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang bisa mengikuti sunnah-sunnahnya dan melanjutkan perjuangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila kita mempelajari daripada hadis-hadis Nabi yang sahih, itu justru akan mengantarkan kita sampai ke akhirat dengan selamat. Nah, dan juga akan menjadikan kita mempunyai akhlak yang sempurna, baik lahir maupun batin. Begitu ungkapan yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Zakaria Yahya Asyaraf An-Nawawi, Imam Nawawi,
yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyampaikan dalam muqaddimahnya begini, Fara'aitu an ajma'a muhtasaran minal ahadithis sahihati mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah wa muhassilan li adabihil batinati waz zahirah. Jadi beliau menulis Riyadhus Shalihin itu, kitab Riyadhus Shalihin. Pertama kata beliau, Fara'aitu an ajma'a, aku ini terpanggil ingin menulis, mengumpulkan daripada hadis-hadis sahih. Fara'aitu an ajma'a muhtasaran minal ahadithis sahihati, hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan, agar kita membaca hadis, kita ngaji itu tujuannya agar menjadi metode kita, menjadi cara kita, menjadi pendekatan kita, sampai kepada alam akhirat dengan selamat. Masya Allah, itu ternyata. Jadi ketika kita ngaji, kita membaca hadis, itu tujuannya adalah agar kita sampai ke akhirat dengan selamat. Tuh, Masya Allah. Wa muhasalan li adabihil batinati waz zahirah. Kedua kata beliau, kalau kita ngaji itu, terutama ngaji hadis, itu akan membuat akhlak kita, adab kita itu sempurna, baik zahir maupun batinnya. Maka orang yang ngaji itu, maka insya Allah akan selalu menjadi orang baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak ada perkumpulan yang dilarang dalam kasih sayang kecuali kita ngaji. Persahabatan yang paling dekat adalah teman-teman kita ngaji yang nggak ada sama sekali kepentingan. Masya Allah. Maka kita bersyukur malam hari ini bisa dipertemukan Allah di RW 09. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan salam juga kudu kita terus membaca selawat. Kenapa? Karena agar di benak kita itu jangan sampai hilang daripada ingatan kita kepada Rasulullah. Masya Allah. Imam Abul Hasan As-Sazili pernah mengatakan begini, Pak. Kalau seandainya Rasulullah hilang dari benak saya saja, ma'adattu nafsi minal muslimin. Ma'adattu nafsi minal muslimin. Maka jangan hitung saya ini termasuk orang-orang Islam. Masya Allah. Kalau dalam sejenak saja, dalam sedetik saja, di pikiran saya, di hati saya hilang nama Rasulullah, ma'adattu nafsi minal muslimin, kata beliau, kata Abu Hasan, jangan engkau hitung aku termasuk orang Islam. Masya Allah. Tuh. Makanya perbanyak kita membaca salawat kepada Nabi. Fa'aksiru minas salati alayya lailatul jum'ah wa yaumal jum'ah. Perbanyak salawat malam Jumat dan di hari Jumat. Malam Jumat kita jangan ngapa-ngapain, Pak. Baca selawat aja, bagus. Masya Allah, banyakin selawat. Paginya juga banyakin selawat. Kecuali surah Al-Kahfi, ya. Nah, itu bisa mengalahkan keutamaan selawat. Tapi selawat jangan kita putusin hari Jumat. Tuh. Karena Nabi yang mengajarkan kita untuk membaca selawat. Bahkan seorang mufti, mantan mufti Mesir, namanya Syekh Ali Jum'ah, pernah mengatakan begini. Semua ibadah anak cucu Adam antara diterima dengan tidak diterima. Sholat, puasa, zakat, ngaji nih. Ini antara diterima dengan tidak diterima. Bisa jadi diterima sholat kita, bisa jadi nggak diterima sholat kita. Tuh kata Syekh Ali Jum'ah. Nah, puasa kita juga. Maka kata beliau ada satu-satunya ibadah yang pasti diterima sama Allah. Sekalipun yang ngomong orang fasik, kata beliau. Sekalipun orang mabok yang ngucapin, itu diterima sama Allah ibadah itu. Apa itu? As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata beliau, ibadah salawat itu berkaitan langsung dengan kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Serius banget kayaknya nih Ustaz Rasyid ya. Iya begini ya, ceramah mah pertama doang sebenarnya mah. Iya, kesononya mah kita udah ngeblank. Ya.
Kalau kata orang Prabedan mah, kiai kita mah setengah jam masih bagus. Kan udah setengah jam ke sana udah ngeblank. Gitu. Ya, makanya jangan lama-lama ini. Kebetulan juga mohon maaf Pak Ali ya. Hari ini kebetulan acara padat merayap. Kayak jalur puncak arah turun Pak RW. Arah puncak tuh kalau jalur turun tuh padat merayap Pak Lurah. Jadi malam ini kebetulan ada 4 acara. Dari sini masih ditunggu tahlilan 40 hari Pak Samsudin istrinya di Pedongkelan RT 17. Jadi di sana itu ada dua ronde. Wah, Ustaz Firdaus. Jadi saya bilang bikin dua ronde aja tahlilan. Ronde pertama biarin orang sono. Ntar ronde kedua baru saya dan rombongan begitu. Ya, besek mah mau ada mau enggak kayak adain. Gitu kalau kata si Bodong sama si Nasir, iya kan yang di itu tuh di Lenong. Iya kan Sir gitu. Lu mah tenang aja Sir. Lu mah mantu gua. Soal duit mah mau diganti mah enggak diganti enggak usah gitu. Gitu insyaallah. Ya, enggak diganti. Insyaallah. Bapak-bapak para jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah hari ini kita dipertemukan Allah di bulan Agustus, di mana kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Insyaallah. Beli ikan di Pasar Mampang Pak RW, pulangnya ketemu sama teman lama. Masya Allah. Kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang Ustadz Rosid, tapi perjuangan para ulama. Masya Allah ya. Perjuangan para TNI yang telah merebut kemerdekaan. Oleh karena itu malam hari ini di tempat yang majelis yang penuh barokah ini, di taman sorga nih kata Nabi kita hadir, kita kirimin Fatihah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan para pejuang kita, para ulama kita yang telah merebut kemerdekaan, diampuni segala kesalahannya, diterangkan di dalam kuburnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Turun kabut sering terjadi kecelakaan. Biasanya terjadinya di daerah Cianjur, Ustadz Rosid. Mari kita sambut hari kemerdekaan dengan menjadi manusia yang jujur. Alhamdulillah. Gitu ya, pokoknya pakai pantun aja ya, dikit-dikit ya. Begitu. Nah, 17 Agustus itu kalau kata Bung Karno, kaitannya tidak bisa dipisahkan dari ajaran agama Islam. Itu 17 kata beliau. 17 itu berkaitan dengan 17 rakaat daripada sholat yang kita lakukan sehari-hari. 17 rakaat. 17 itu angka keramat kata Mbah Maimun Jubair. Karena 17 itu bisa juga 17 Ramadan. Kemerdekaan terjadi di hari Jumat. 17 Ramadan adalah nuzulul Quran. Masya Allah, subhanallah. Berarti kemerdekaan kita ini bukan semata-mata perjuangan kita juga, tapi adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling terpenting adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan mengikuti prinsip-prinsip, dengan mengikuti akhlak-akhlak, dengan mengikuti cara-cara para pejuang, para ulama kita, yang mereka itu selalu istiqomah dan berjuang memegang teguh daripada prinsip. Enggak gampang diadu domba. Enggak kayak sekarang orang-orang kita. Gampang diadu domba. Ada masalah Habib, Baklawi lah dengan ulama Nusantara. Kalau kata Kiai Adib dari Buntet Cirebon, enggak ada gunanya ngomongin tentang nasab. Sama sekali nggak ada manfaatnya kata beliau. Nggak usah diomongin hal kayak begitu. Nggak penting. Yang penting mah bagaimana kita ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya Ustaz Ali ya. Tadi ente WA begitu katanya. Suruh nyinggung-nyinggung masalah nasab. Iya, itu. Ya. Iya. Ini mah bisa kita aja ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita menerjemahkan keberanian para pejuang. Mereka berani mengangkat senjata melawan penjajah, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa memberantas kebodohan, mengajarkan agama. Yang bisa punya agama, ajarin ya Ustadz Rosid ya. Jadi Ustadz jangan ngerem aja di rumah Pak RW. Iya, orang nggak ada yang kenal sama kita.
Walaupun mohon maaf Ustaz Firdaus ya, walaupun kita sering pulang dari pesantren 15 tahun, tapi kalau di rumah doang, mana orang mau kenal sama kita? Makanya kita harus banyak bergaul, banyak nyampur sama orang, agar orang kenal kita. Kalau kita punya ilmu kita dimanfaatkan. Itulah sebenarnya inti dari kemerdekaan. Kita isi dengan kemampuan kita masing-masing. Yang di bidang ekonomi, ya, yang jadi RW, ya. Nah, layanin masyarakat. Jangan karena KTP nggak ada duit, nggak dilayanin. Mohon maaf nih Pak RW ya. Iya, layanin aja Pak RW. Iya, kali aja tuh anak kita bikinin KTP, emaknya ternyata cakep janda, ya Allah, begitu ya, Masya Allah. Iya, baik aman di Pak RW begitu. Ya. Nah, singkatnya malam ini jangan kita punya sikap yang disebut dengan individualis. Nah, ini sebenarnya tema saya, sebenarnya mau ke situ, sebenarnya saya mau ngomong. Cuma saya tadi keliling-keliling dulu gitu, ya biar kelihatan keren, begitu biasa. Ya, biasa kalau penceramah biar kelihatan panjang. Walaupun sebenarnya udah dilem sih ya, sebenarnya mah gitu. Nggak ngaruh sebenarnya RT Santoso gitu. Nah, jadi individualis itu adalah orang yang hidupnya masing-masing, nggak mau nyampur, nggak mau bergaul. Ada pengajian di pos RW nggak pernah mau datang, ya kan? Cuek, apatis terhadap lingkungan, gitu. Masa bodoh kalau ada tetangga yang kesulitan, itu mau urusan dia. Itu orang yang individualis, orang yang apatis. Padahal para pahlawan kita berjuang demi bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya sendiri. Dikorbankan kepentingan pribadinya, bahkan nyawanya dikorbankan buat kepentingan bangsa dan negara. Tapi sekarang ini banyak di antara kita, umat generasi kita sekarang yang hidupnya cuek, nggak mau menyampur sama orang. Dan ini sebenarnya bertentangan dengan hakikat manusia yang sebenarnya. Karena manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk yang bergantung, Pak. Karena khalaqal insana min alaq. Mohon maaf guru ya, Ustaz Firdaus ya. Saya jelasin sedikit, tafsir sedikit nih. Ini juga saya boleh ngutip tadi. Khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu artinya segumpal darah. Menurut penafsiran ulama-ulama salaf dulu. Tapi ulama sekarang sekelas Pak Quraisy Shihab, sekelas Gus Baha, sekelas Tuan Guru Bajang, itu kan ulama-ulama tafsir Indonesia tuh. Beliau mengartikan alaq itu sesuatu yang bergantung. Dan ini sesuai dengan teori kedokteran. Ketika terjadi pertemuan sperma laki-laki dengan ovum perempuan, lalu berubah menjadi zigot, bukan zigot Satoshi. Nah, Jigot itu kemudian nempel sebelum masuk ke rahim, dia nempel di dinding rahim. Kalau jatuh terjadi keguguran, nggak bisa jadi anak. Nah, kita tuh dulu proses awalnya bernempel di dinding rahim ibu kita. Ini menandakan manusia adalah makhluk yang bergantung. Nggak bisa manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, nggak bisa. Menyalahi kodratnya sebagai makhluk yang bergantung. Ini saya ngomong begini nih, kenapa? Karena bergantung. Banyaknya jamaah, jadi semangat. Coba kalau kita ngomong berapi-api, membara ceramah 2 jam, terus nggak ada orang, sendiri doang. Iya, paling dari luar kata Ansip, saya udah lama tuh Ustadz ya, gitu. Itu dulu ya, Insya Allah. Dan bapak-bapak juga kumpul semua di sini. Ustadz yang nggak datang. Lagi ada acara, yang mau ngapain? Ya, Masya Allah, kita saling bergantung, Pak. Masya Allah. Sebab nanti nih, Pak RW Suhadi, mohon maaf. Kalau kita hidup cuek dengan orang lain, kita nggak mau nyampur, nggak mau bergaul. Emang kayak orang belayar, angin lagi tenang, ombak lagi reda, emang enak. Tapi ketika ombak lagi tinggi, angin lagi kencang, ketika lagi ada musibah, nauzubillah min dzalik, ada kebakaran apa? Yang nolong bukan saudaranya yang tinggal di Citayam. Tuh, tahu Citayam Ustaz Rashid? Pernah kesana nggak? Ingat ya, anak kampung hutan ya. Citayam itu dari Kalideres kiri. Ada dari ketiga Citayam. Ada apa nih? Oh, Tayam. Oh, ada. Saya minum dulu ya. Teman-teman ya.
buru-buru dia. Ya. Buru-buru Pak. Karena panggilan lagi banyak dari senang ayah. Udah dapat 2 amplop. Sarudin ketawanya dong. Ya. Tenang dia di sini. Ya. Jadi kalau kita ada musibah, yang nolong itu, ya kan, bukan saudara kita yang tinggal di Bekasi, bukan, tapi tetangga sebelah rumah kita Pak, sama RT, Oman umpamanya gitu kan, dia yang datang nolongin kita. Cuma Oman udah nggak jadi RT, jadi nggak nolongin. Ya. Insyaallah tuh, ya, bukan orang lain Pak, bukan keluarga kita. Maka itulah kita pentingnya bersilaturahmi. Mengapa orang merasa dirinya itu individualis, nggak mau menyampur, nggak mau bergaul? Pertama, mungkin dia sombong, dia merasa dia lebih pintar dari orang lain. Kedua, mungkin ilmunya lebih banyak daripada orang lain, sehingga dia tidak mau menyampur. Kita alhamdulillah di sini, Pak Suhadi sebagai mantan RW, tapi mau datang, masya Allah, iya kan? Jaga tentara, Pak Lurah Tariswan, alhamdulillah. Jarang Pak Lurah yang pada ikut begini, lagi pada sibuk. Iya kan, Lurah yang sering hadir mah namanya Lurah Sain. Iya, yang nggak ada kegiatan, yang udah nggak jadi Lurah Pak, maaf ya Pak. Iya, udah nggak jadi Lurah kan Lurah Sain namanya. Ya, coba Pak Haji Saiful, Pak Haji Tariswan, malam Selasa pada gabung sama saya ikut ngaji, masya Allah, berkah begitu. Ya, nah. Islam mengajarkan kita jangan hanya menjadi hamba yang soleh secara pribadi saja, tapi bagaimana kita menjadi orang soleh tetapi secara sosial Pak, begitu. Kalau jadi orang soleh pribadi, jadi orang baik mah gampang, banyakin ibadah, ya kan, banyakin ngaji, sedekah, terus jangan banyak ngobrol sama orang, insya Allah jadi orang baik. Tapi kan sebenarnya Rasulullah nggak pengen kayak begitu. Rasulullah pengen kita itu khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah, orang yang manfaat buat orang lain dan lingkungannya. Itu sebenarnya yang paling penting. Maka ketika Allah mengatakan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, itu Allah menggunakan awalnya itu huruf istifham, yaitu sebuah pertanyaan. Apakah kamu tahu, kata Allah, orang yang mendustakan agama, orang yang tidak percaya dengan hari pembalasan, kata Allah. Pertama, ada 2 kata Allah. Orang yang bohong dalam agamanya ada 2. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Apa makna daripada fadzalikal ladzi yad'ul yatim? Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan dalam kitabnya, alladzi yatfa'ul yatima bi anfin an haqqihi, yaitu orang yang menghalangi anak yatim dengan cara yang kasar daripada hak-hak anak yatim. Begitu. Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama tafsir, beliau mengatakan ayat ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menganjurkan orang untuk memberikan kepada orang miskin, maknanya ada 2. Pertama, yaitu menghalangi hak-hak orang miskin. Kedua, mencegah orang lain untuk berbuat baik. Oh, jangankan dirinya, orang lain aja dicegah berbuat baik. Maka dipahami orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak peduli kepada sesama dan kepada lingkungannya, yang biasa disebut individualis. Jadi orang yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin adalah bukan cuma menghardik anak yatim, tapi orang yang tidak peduli dengan lingkungannya, orang yang masa bodoh. Malam yahtammu bi amril muslim falaysa minhum, kata Nabi. Siapa orang yang tidak open, tidak peduli terhadap urusan orang muslim, falaysa minhum, dia bukan golongan kami, kata Nabi. Auzubillah min dzalik. Bahkan di hadis lain Allah mengatakan begini, Nabi mengatakan, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni ahi. Senantiasa Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau memperhatikan saudaranya. Masya Allah. Jadi ketika kita perhatian sama saudara kita, maka sesungguhnya Allah akan selalu terus menolong segala kesulitan kita. Di hadis lain mengatakan, man farraja kurbatan farajallahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang meringankan beban, kesulitan orang lain,
maka Allah akan ringankan kesulitannya nanti di yaumil kiamah. Tuh, Masya Allah. Tadi ngaji di rumah PRW babnya tentang Ustaz Firdaus Bulughul Maram, bab tentang sodakoh tatawu, bab sedekah yang sunnah. Jadi ternyata sedekah yang sunnah itu dijelaskan di situ bahwa ketika kita bersedekah itu kata Nabi, Allah tuh akan memberikan naungan kepada kita. Maksudnya Allah akan memberikan, kata Imam Son'ani dalam Subul Salam, memberikan penjagaan dan perlindungan. Nanti di akhirat, ketika tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah, orang yang sedekah itu dilindungi nama Allah. Masya Allah. Jadi efeknya luar biasa. Kata Nabi, orang yang ngasih saudaranya makan, nanti di sorga dia akan dikasih makan. Orang yang ngasih saudaranya baju, nanti Allah akan kasih dia baju. Orang yang ngasih minum di sorga, kata Nabi, nanti dia akan diberikan minuman yang tersegel. Artinya minuman yang mahal, minuman yang sangat-sangat berharga. Masya Allah. Dampaknya luar biasa. Jangankan di akhirat, di dunia aja. Orang kalau sodakoh, Masya Allah Pak RW, ya kan? Itu Allah akan jaga dari musibah. Banyak Pak cerita, orang pergi kemana-mana naik mobil, gara-gara sodakoh 2.000 sama anak yatim, sama orang miskin, perjalanannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bener, Masya Allah. Makanya kita kalau punya duit 2.000 mah jangan sayang. Yang penting ikhlas hati kita. Saya pernah ngalamin tuh, ada ibu-ibu, anak perempuan gitu, pakai handset. Tuh Pak Yanto pakai handset di Carrefour, bayar di Indomaret, duitnya kurang. Pak RW, duitnya kurang bayar, gayanya doang gitu. Dia kayaknya orang-orang Tionghoa, orang Cina. Terus yang ngantri Pak RW Suadi itu orang Cina juga, tapi nggak ada yang bantu. Saya kebetulan pakai peci haji, habis khotib di Palem. Saya bilang dia kurang, kan lama itu orang ngantri nggak dilayanin. Iya kan kesian. Bilang Mbak, udah tenang aja, ntar beres sisanya saya yang bayar. Ustaz Rashid, nang saya ada amplop tadi, ya kan amplop khotib, kan saya megang amplop khotib. Tenang aja ya, paling berapa sih 200-100 mah nggak ada masalah. Ya masa orang-orang Cina aja nggak mau ngebantu, kita orang Muslim harus kita syiar, tunjukkan kita juga sodako sama. Akhirnya nyampe saya tanya, Mbak, tadi Mbak itu berapa kurangnya? 2.000. Wah, gitu saya bayar 2.000. Iya, 2.000 doang kurangnya. Ya alhamdulillah, iya itu. Insya Allah. Mantap juga berani, iya. Udah tahu 2.000. Yang penting kan kita ngebantu ya. Iya. Daripada dia lama, udah biarin. Terurusan sama saya. Saya tanya berapa Mbak? Kurang 2.000 Pak Haji. Tuh, Masya Allah. Iya. Ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana kita ini di hari kemerdekaan ini sebentar lagi kita menjadi manusia yang baik, bukan buat diri kita sendiri, tapi bagaimana bisa baik buat orang lain. Soleh secara pribadi, tapi juga soleh secara sosial. Bapak-bapak sekalian, ini saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan. Buka jendela di waktu pagi, hati-hati metik duren, gitu ya. Alhamdulillah, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Alhamdulillah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. يا سامعا لدعانا يا رب وحمدك والصفاء بمحمد اغفر لنا يا سامعا